Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita ya tentang kaidah tadabbur Al-Quran. Sekarang kita akan bahas kaidah tadabbur yang kedua. Ya, di sini dikatakan isim. Ya, isim itu diantara maknanya adalah kata benda. Ya, kata benda seperti apa? Masjidun, masjid, qalamun, pulpen, gitu ya. Itu kata benda. Ya, itu masuknya kategori isim. Isim atau kata benda ini menunjukkan sesuatu yang bersifat tetap. Ya, nggak berubah. Berlangsung terus-menerus. Sedangkan fi'il, kata kerja, menunjukkan sesuatu yang bisa berubah-ubah. Ya, misalnya nih, tadi kolamun kan pulpen ya. Maka 1 kali 24 jam tetap dia kolamun. Nggak akan berubah jadi buku. Nggak akan berubah jadi penggaris atau yang lainnya. Jadi kolamun ya dia isim. Menunjukkan sesuatu yang bersifat tetap dan terus menerus. Sedangkan kalau fi'il kata kerja itu menunjukkan sesuatu yang bisa berubah-ubah. Ya misalnya sekarang saya sedang bicara nih. Nanti 1 jam kemudian mungkin saya sedang makan. Atau saya sedang membaca buku dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah sekarang kita coba terapkan dalam Al-Quran. Misalnya yang pertama pada surat Al-Mulk ya ayat 19 Allah Subhanahu wa taala berfirman awalam yarau ila thairi ya dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung fauqahum yang berada di atas mereka safatin ya safatin itu artinya mengembangkan sayap dan di sini digunakan isim ya isim fa'il namanya ya antum harus belajar nih bahasa Arab isim fa'il gitu ya wa yakbidna dan mengatupkan sayap. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala untuk kata mengembangkan sayap digunakan isim sofatin, menggunakan isim. Cirinya itu kan ada tanwinnya ya, menggunakan isim. Berarti menunjukkan sesuatu yang bersifat tetap. Wa yaqbidna ya, menggunakan fiil, mengatupkan sayap menggunakan fiil. Dan ini memang sesuai dengan kenyataan. Ya, ketika burung sedang di angkasa, dia kan akan terus-menerus mengembangkan sayapnya. Ya, ketika terbang di angkasa, maka digunakan isim sofatin, pakai isim. Tapi ketika mengatupkan sayap itu kan nggak selalu itu. Biasanya kan kalau burung mengatupkan sayap ketika dia akan menukik gitu kan, akan turun. Nah, digunakan fiil. Ya, fiil itu kan sesuatu yang bisa berubah-ubah, tidak tetap. Maka sudah tepat gitu kan pemilihan kata untuk mengembangkan sayap menggunakan isim ya sofatin dan mengatupkan sayap menggunakan fiil yakbidna. Ya, kemudian pada ayat yang lain pada surat Al-An'am ayat 95 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha faliqul habbi wan nawa." Ya, sesungguhnya Allah menumbuhkan ya faliqu itu artinya membelah ya. Allah membelah atau menumbuhkan al-habbi ya, itu butir tumbuh-tumbuhan ya seperti misalnya gandum, padi, wan nawa dan biji buah-buahan ya seperti biji-bijian ya seperti biji kurma gitu kan, biji-bijian pokoknya biji-bijian gitu ya. Nawa itu biji-bijian. Kalau tadi hab itu bulir ya. Jadi sesungguhnya Allah menemukan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Kemudian Allah mengatakan di sini yukhrijul hayya minal mayyiti. Yukhriju artinya mengeluarkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan al hayya yang hidup minal mayyiti dari yang mati. Ya, maksudnya apa? Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Seperti apa? Allah mengeluarkan ayam dari telur. Ayam kan benda hidup, telur benda mati. Kemudian Allah mengeluarkan tunas dari biji-bijian gitu. Allah mengeluarkan manusia dari sperma gitu kan, itu maksudnya mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Kemudian wa mukhrijul mayyiti minal hayyi dan dia yaitu Allah mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ya, mengeluarkan yang mati dari yang hidup kebalikannya. Jadi mengeluarkan telur dari ayam, mengeluarkan biji dari tanaman, ya, mengeluarkan sperma dari manusia. Nah itu. Nah di sini coba antum perhatikan. Di situ ketika mengeluarkan yang hidup dari yang mati menggunakan fiil yukhriju. Akhraja yukhriju artinya mengeluarkan. Tapi ketika mengeluarkan yang mati dari yang hidup digunakan isim mukhrij. Mukhrij itu isim fa'il namanya. Ya kalau dalam ilmu nahwu. Kenapa ketika mengeluarkan yang hidup dari yang mati menggunakan yukhriju menggunakan fiil, sedangkan mengeluarkan yang mati dari yang hidup menggunakan isim? Ya, di antara penjelasan ulama, ketika Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati, al-hayy, ya, yukhrijul hayya.
Haya itu sesuatu yang hidup itu akan berubah-ubah. Ya, benda hidup kan akan berubah-ubah, nggak tetap keadaannya. Maka digunakan yukhriju fi'il untuk menunjukkan sesuatu yang bersifat berubah-ubah. Tapi kalau mayit ya, mukhrijul mayyiti, ya mayit itu kan sesuatu yang bersifat tetap, maka dipilih isim mukhriju. Nah, gitu. Itu diantara penjelasan ulama. Dan kalau saya lihat lebih lebih dalam lagi ya, kalau saya perhatikan di sini ya, ini kayak kalau kita misalnya mengatakan di sini Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Ya, misalnya Allah mengeluarkan ayam dari telur. Kalau kita perhatikan di situ, misalnya ayam bertelur kan banyak nih. Apakah semuanya netes? Kadang ada yang netes, ada yang enggak. Kan gitu ya, makanya pakai fi'il. Bisa berubah-ubah gitu, nggak selalu terjadi gitu. Tapi kalau Allah mengeluarkan yang mati dari yang hidup, seperti Allah mengeluarkan telur dari ayam, Allah mengeluarkan biji dari tanaman, Allah mengeluarkan manusia dari sperma, ini berkaitan dengan apa namanya, ciri makhluk hidup, yaitu berkembang biak. Dan ini kan berlangsung terus-menerus sampai hari kiamat. Selama ada makhluk hidup akan terus ada perkembang biakan. Makanya pakai isim. Nah, itu kalau saya melihat lebih dalam lagi. Tapi kalau yang saya dapatkan dari ulama seperti yang tadi saya sampaikan, ya, karena al-hayya itu sesuatu yang bisa berubah-ubah, maka pakai fi'il yukhriju. Sedangkan mayit sesuatu yang tetap, maka mukhriju pakai isim. Kemudian pada ayat yang lainnya, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka. "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tidak pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Nah, di sini pertama digunakan yu'adzib, liyu'adzibahum, yu'adzib, azaba yu'adzibu, ini kan fi'il. Tapi pada yang kedua pakai mu'adzib, pakai isim fa'il. Ya, isim fa'il dari azaba yu'adzibu itu mu'adzib. Kenapa yang pertama pakai fi'il yu'adzib, yang kedua pakai isim mu'adzib. Nah, kalau kita perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan mengazab mereka selama Rasulullah masih ada di tengah-tengah mereka, wa anta fihim. Selama Rasulullah masih berada di tengah-tengah mereka. Nah, keberadaan Rasulullah di tengah-tengah umat itu kan nggak selalu ada. Sekarang udah nggak ada Rasulullah. Makanya pakai fi'il. Fi'il kan nggak selalu ada. Tapi ya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak akan mengazab mereka selama mereka masih beristighfar. Jadi kan keberadaan istighfar akan selalu ada selama masih ada orang-orang yang beriman. Ya, akan terus-menerus ada. Ya. Maka pakai isim pilihannya, mu'adzib. Karena istighfar ini akan selalu ada selama ada orang yang beriman gitu ya. Tapi keberadaan Rasulullah itu nggak selalu ada, makanya pakai yu'adzib, pakai fi'il gitu ya. Kemudian juga kita bisa perhatikan pada beberapa ayat yang lain. Di sini Allah menggunakan isim, padahal sebenarnya bisa aja pakai fi'il. Misalnya ya pada surat Al-Hijr ayat 9, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Di situ lahafizun. Hafizun itu kan isim, isim fa'il. Ya, dari hafizah, hafiz. Nah, kenapa digunakan isim, nggak fi'il aja? Di sini menunjukkan sesuatu yang bersifat tetap, terus-menerus, bahwasanya pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an itu bersifat tetap dan terus-menerus. Makanya pakai hafizun, pakai isim, bukan pakai fi'il. Kemudian juga pada ayat yang lain ya, surat Ali Imran ayat 185, Allah berfirman, "Kullu nafsin za'iqatul mauti." Ya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Di situ pakai za'iqah. Za'iqah itu isim fa'il, pakai isim, merasakan kematian, pakai isim, menunjukkan sesuatu yang bersifat tetap, pasti akan merasakan kematian. Ya, jadi setiap jiwa itu pasti, ya, pasti akan merasakan kematian. Sudah menjadi ketetapan, ya kan? Isim menunjukkan sesuatu yang bersifat tetap, jadi sudah menjadi sebuah ketetapan, gitu. Kemudian pada ayat yang lain, misalnya pada surat Al-Baqarah ya ayat 156, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Di sini digunakan kata rajiun, mereka kembali. Nggak pakai yarjiun, nggak pakai fi'il, tapi pakai isim ya, rajiun. Ini menunjukkan sesuatu yang bersifat tetap, pasti. Ya, bahwasanya mereka pasti semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pakai raji, bukan pakai isim, bukan pakai fi'il. Ya, ini untuk kaidah yang kedua gitu. Jadi dari sini kita bisa mengambil pelajaran ini betapa telitinya penggunaan kata. Ya, sampai-sampai
penggunaan isim dan fiil aja tuh benar-benar sesuai dengan konteksnya. Kayak tadi kan ketika menceritakan tentang burung di angkasa, ya, burung mengepakkan sayapnya pakai isim karena bersifat tetap terus-menerus. Kemudian burung mengatupkan sayapnya tuh kadang-kadang, maka pakai fiil yang sifatnya bisa berubah-ubah. Ya, ini tadabbur yang kedua ya. Semoga bisa difahami. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.